Jessica Sidarta dengan judul Peran Lenong dan Pantun Betawi dalam Perkembangan Literasi Budaya Masyarakat DKI Jakarta. Salah satu warisan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan identitas masyarakat DKI Jakarta. Selain sebagai hiburan, lenong dan pantun Betawi berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai-nilai sosial dan pendidikan. Perkembangan literasi budaya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat merespon dan mengapresiasi budaya mereka. Lenong dan pantun Betawi merupakan dua seni yang mengakar kuat dalam komunitas Betawi, memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya mereka, serta menjadi media yang efektif untuk memperkaya literasi budaya terhadap generasi muda. Namun, di arus modernisasi dan globalisasi yang begitu kuat, masyarakat DKI Jakarta, terutama generasi muda, semakin terpapar dengan budaya asing yang menggeser minat terhadap budaya lokal. Hal ini menyebabkan penurunannya minat terhadap lenong dan penggunaan pantun Betawi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perlunya pengembangan literasi budaya masyarakat DKI Jakarta sebagai salah satu upaya pelestarian budaya lokal. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah lenong masih dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan budaya kepada generasi muda? Yang kedua adalah bagaimana pantun Betawi berkontribusi terhadap pelestarian bahasa dan sastra Betawi di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Yang ketiga adalah apakah lenong dan pantun Betawi berperan dalam perkembangan literasi budaya masyarakat DKI Jakarta. Yang keempat, sejauh mana lenong dan pantun Betawi mempengaruhi perkembangan literasi budaya di kalangan generasi muda masyarakat DKI Jakarta. Dan yang kelima, bagaimana upaya melestarikan kesenian Betawi berupa lenong dan pantun Betawi di tengah gempuran globalisme. Setelah rumusan masalah di atas, penulis membuat batasan masalah yang berkaitan tentang hal-hal
peran lenong dan pantun Betawi dalam perkembangan literasi budaya masyarakat DKI Jakarta. Sebenarnya mengapa sih saya memilih judul karya tulis ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran lenong dan pantun Betawi dalam membangun literasi budaya masyarakat DKI Jakarta. Dengan memahami bagaimana kedua bentuk seni ini berperan dalam konteks sosial saat ini, diharapkan dapatnya ditemukan strategi baru untuk mengaktifkan kembali minat masyarakat DKI Jakarta terhadap budaya Betawi, serta menjadikan lenong dan pantun Betawi sebagai dua bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan dan pengembangan karakter budaya generasi muda. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, baik itu online maupun offline. Yang kedua adalah kuesioner, menyebarkan kuesioner berupa Google Form kepada masyarakat Jakarta, terutama generasi muda, untuk mengukur tingkat pengetahuan, apresiasi, dan partisipasi mereka dalam seni budaya masyarakat DKI Jakarta, khususnya lenong dan pantun Betawi. Berikut, apakah itu lenong? Menurut Kuncaraningrat, lenong adalah teater tradisional Betawi yang menggabungkan unsur humor dan drama. Seringkali memperlihatkan kehidupan masyarakat Betawi dengan berbagai konflik yang diselesaikan melalui dialog dan aksi lucu. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan kritik sosial secara halus dan penuh canda. Yang kedua, menurut Jakob Sumarjo, lenong dikenal sebagai seni pertunjukan yang merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Betawi yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, baik itu kritik sosial serta nilai-nilai moral yang disampaikan secara ringan dan menghibur. Yang ketiga, menurut Denny Malik, lenong merupakan salah satu bentuk pertunjukan teater yang menggunakan dialog lisan dan musik sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pementasan. Pertunjukan lenong umumnya berkisah tentang cerita-cerita rakyat seperti kisah cinta atau kehidupan sehari-hari yang dibawakan dengan cara yang mengundang tawa. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lenong merupakan teater tradisional Betawi yang berkembang melalui tradisi lisan dan hiburan rakyat, menggabungkan unsur komedi, musik, dan drama yang menghibur sekaligus menjadi media yang efektif untuk menyampaikan moral atau kritik sosial. Nah, sebenarnya jenis-jenis lenong ada apa aja sih? Yang pertama adalah lenong denes. Lenong denes berasal dari kata Betawi yang artinya dinas ataupun resmi. Pertunjukan ini cenderung eksklusif karena diselenggarakan untuk kalangan pemerintah. Pakaian yang dipakai adalah pakaian formal dengan bahasa yang formal juga. Yang kedua, terdapat lenong preman. Lenong ini pertunjukannya umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari, dan pakaiannya tidak ditentukan oleh sutradara dan biasanya bercerita tentang penindasan rakyat. Lalu di sini landasan teori apa itu pantun? Menurut Maman Mahayana, pantun Betawi merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang digunakan untuk menyampaikan nasihat, hiburan, dan kritik sosial secara halus dan humoris. Yang kedua, menurut Sudarsono, pantun Betawi merupakan ekspresi budaya yang hidup dalam pertunjukan tradisional seperti lenong dan gambang kromong, serta mencerminkan nilai-nilai lokal Betawi yang penuh humor, kejenekaan, serta kearifan lokal. Yang ketiga adalah Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai tokoh Betawi, mengungkapkan bahwa pantun Betawi merupakan bagian dari identitas budaya Betawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pantun Betawi merupakan bentuk sastra lisan, ekspresi budaya, dan identitas budaya di DKI Jakarta.
tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan pesan moral, sindiran, kritik sosial, dan nasihat dengan cara yang lembut dan humoris. Berikut merupakan peran lenong dan pantun Betawi. Yang pertama adalah pelestarian bahasa dan ungkapan Betawi. Yang kedua adalah pendidikan moral dan sosial. Ketiga adalah menguatkan identitas budaya Betawi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam berkarya. Yang kelima adalah sarana komunikasi sosial dan hiburan. Yang keenam, mengangkat keberagaman Jakarta. Berikut landasan teori tentang apa itu literasi budaya. Menurut Catherine Snow, literasi budaya terkait erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan menginterpretasi teks ke dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Menurut James Pauji, literasi budaya merupakan kemampuan untuk memahami dan berpartisipasi dalam praktik sosial yang terkait dengan budaya tertentu. Menurut Ruth Wodak, literasi budaya tidak hanya berkaitan tentang keterampilan bahasa, tetapi juga kemampuan untuk memahami hubungan antara bahasa dan penguasaan dalam konteks budaya tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi budaya tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan berpartisipasi dalam praktik sosial di berbagai budaya tertentu. Dan juga literasi tidak hanya keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan memahami dan juga berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Berikut merupakan hasil survei diagram penelitian saya secara acak kepada masyarakat DKI Jakarta, dan yang merespon adalah 242 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. 56,6% merupakan perempuan dan 43,4% merupakan laki-laki. Berikut merupakan hasil survei kuesioner terhadap 242 responden tentang usia. 33,5% dari umur 12 hingga 17 tahun, 26,9% dari 46 hingga 60 tahun. Berikut saya menanyakan apakah responden mengetahui lenong Betawi. 90,5% mengatakan iya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui memiliki wawasan tentang lenong Betawi. Saya menanyakan apakah responden pernah menyaksikan pertunjukan Betawi. 68,5% mengatakan kadang-kadang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pertunjukan lenong jarang dibuat dan masyarakat jarang menontonnya. Berikut diagram hasil penelitian tempat di mana responden menyaksikan pertunjukan lenong Betawi. 41,5% di acara televisi, 33% di acara budaya atau festival Betawi. Berikut merupakan kesan yang dirasakan responden setelah menonton pertunjukan lenong Betawi. 34,7% mengatakan sangat terhibur, 34,7% mengatakan cerita dekat dengan kehidupan sehari-hari, 18,8% mengatakan lenong budaya Betawi yang unik. Berikut saya menanyakan sejauh mana responden mengenal istilah pantun Betawi dan apakah responden pernah menyaksikan pantun Betawi. 88,8% mengatakan iya, maka dapat disimpulkan bahwa responden mendengarkan ataupun menyaksikan pantun Betawi. Merupakan diagram hasil penelitian sejauh mana responden mengenal istilah pantun Betawi dan apakah responden pernah menyaksikan pantun Betawi. 70,6% mengatakan pernah. Berikut pertanyaan tempat atau kegiatan di mana responden pernah menyaksikan pantun Betawi.
26,8% mengatakan di acara budaya atau festival Betawi, 26,8% mengatakan di acara televisi, 19,2% mengatakan di acara keluarga atau komunitas. Nah, di sini saya juga menanyakan apa sih alasan generasi muda tidak tertarik atau cenderung meninggalkan budaya Betawi. 34% mengatakan karena pengaruh budaya asing, 25,1% mengatakan kurangnya pengenalan budaya, 15,3% mengatakan perubahan selera hiburan. Berikut saya menanyakan apakah lenong Betawi dapat menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya Betawi? 97,1% responden mengatakan iya. Nah, di sini saya juga menanyakan apakah lenong Betawi berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya Betawi? 59,3% mengatakan sangat setuju dan 39,7% mengatakan setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa lenong berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya Betawi. Di sini saya menanyakan apakah lenong dan pantun Betawi masih relevan dan menarik bagi masyarakat DKI Jakarta. 89,2% mengatakan iya. Berikut merupakan pertanyaan apakah lenong dan pantun Betawi berkontribusi dalam perkembangan literasi budaya masyarakat DKI Jakarta. 51,2% mengatakan setuju dan 46,9% mengatakan sangat setuju. Dari karya tulis saya terdapat kesimpulan, yaitu lenong Betawi merupakan teater tradisional rakyat Betawi yang menggunakan unsur humor dan drama tentang kehidupan sehari-hari sebagai media penyampaian pesan. Lalu, pantun Betawi merupakan salah satu bentuk sastra lisan masyarakat Betawi. Yang ketiga, literasi budaya merupakan kemampuan memahami, menginterpretasi, serta terlibat dalam praktik sosial yang terkait dengan budaya tertentu. Lalu yang keempat dan terakhir, lenong dan pantun Betawi berperan dalam perkembangan literasi budaya masyarakat DKI Jakarta. Sebagai identitas, keduanya berperan dalam pelestarian nilai-nilai tradisi dan budaya serta menjadikan media untuk menyampaikan pesan moral kehidupan. Dari karya tulis saya terdapat saran, yaitu untuk para pembaca teruslah menggali wawasan dan pengetahuan terkait budaya lokal sebagai salah satu upaya pelestarian dan perkembangan literasi budaya. Untuk pemerintah, teruslah berinovasi dalam melestarikan kebudayaan daerah melalui program atau kebijakan dengan memberi ruang kepada para pelaku seni dan komunitas. Dan untuk pelaku seni dan komunitas, diharapkan untuk memodifikasi pertunjukan lenong menjadi gaya kontemporer serta menjadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan kebudayaan daerah agar seluruh dunia tahu sampai ke mancanegara bahwa di Indonesia memiliki banyak keberagaman dan hal-hal yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mau berpantun lagi nih. Boleh. Pergi ke pasar membeli sawi. Cakep. Jangan lupa menutup pintu. Cakep. Tania bangga jadi anak Betawi. Dari dulu selalu bersatu. Cek. Tepuk tangan untuk Ratu Tania Klasika Sidarta. Selanjutnya ada ulasan dari para juri. Kepada Bu Novi dipersilakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Tania tidak jemu-jemu membawa Betawi ya. Kelas 1 baca Jakartanya, tari Betawinya, terus makin besar. Di kelas 3 sempat ikut beberapa festival Betawi juga. Kelas 6 masih angkat Betawi juga, nggak bosan? Enggak dong Bu, karena memang
budaya Betawi ini sangat banyak beragam ya Bu dan sangat menarik menurut Tania. Emang dari Betawi, Tania? Sebenarnya enggak sih Bu, tetapi karena kita semua ini mengadu nasib, mencari kerja, mencari ilmu pengetahuan, tapi banyak yang tidak mengetahui apa kebudayaan atau kesenian yang mereka tinggali tempatnya. Gitu. Jadi kita di sini tapi kita nggak tahu ya, boleh berikan aplaus ya Wah. Jadi ngajak kita lagi nih untuk gali Betawi. Baik, ya Bunda amazed juga ya, responden kamu itu dari berbagai macam kalangan dan usia. Gimana caranya Tania kirim link ini ke siapa sampai ada S2 segala? Alhamdulillah, untungnya orang tua Tania selalu mensupport Tania untuk membantu Tania seperti Mami yang membantu Tania mengirimkan Google Form kepada masyarakat DKI Jakarta. Masya Allah, jadi Mami mengerahkan pasukan di DKI Jakarta juga ya Mami? Iya, pertanyaan-pertanyaannya, narasinya ini kayak bisa mengangkat sesuatu yang nantinya jadi kalau Tania kembangkan sampai nanti di perguruan tinggi bisa jadi ya Tan dengan aksi nyata kita berharap kearifan lokal di DKI bisa dibawa lagi. Amin. Satu pertanyaan Bu Novi, Tania sebagai siswa kelas 6 nanti akan ke SMP. Kalau lihat dari konsistensinya sejak awal sampai kelas 6 ini memang cinta banget sama kearifan lokal. Sementara Tania tahu bahwa akan banyak budaya-budaya yang masuk dari luar. Dan kita nggak pungkiri teman-teman, mungkin Tania juga lah, adalah goda-godaan kita untuk lihat budaya-budaya yang berbeda. Kira-kira nih Tan, pesannya atau sarannya atau kampanyenya atau apapun menurut Tania, apa yang membuat kita boleh kenal budaya lain tapi tetap mencintai budaya ini. Ini di sini ada, cuma Bu Nop berharapnya ini aksi nyata Tania nanti. Nanti di SMP Tania mau gimana nih ke teman-teman yang mungkin akan makin banyak lagi budaya-budaya yang masuk yang kita akan lihat. Silakan Nak. Sebenarnya menyukai budaya asing itu tidak salah, tetapi kita juga harus menyesuaikannya dengan budaya kita sendiri. Budaya asing memang menarik, terutama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan masih banyak lagi. Namun menurut Tania, menurut opini Tania, kita juga perlu melestarikan budaya kita. Karena kita juga tahu loh, sebenarnya budaya kita banyak dan menarik. Sebenarnya justru lebih menarik daripada budaya asing yang lain. Maka dari itu Tania ingin selalu mempromosikan budaya-budaya dari Indonesia melalui media sosial agar sampai ke mancanegara. Contohnya UNESCO saja sudah mengakui kalau Indonesia merupakan negara yang banyak akan keberagaman dan warisan budaya tak benda. Jadi tuh Tania tuh ngerasa sayang gitu loh Bu, kalau misalnya kebudayaan kita ini tidak dilestarikan, padahal itu memang benar-benar menarik. Jadi Tania akan selalu mencoba untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia. Karena masih tinggal di Jakarta sayang ya, Tania akan promote lewat medsosnya Tania nanti. Kita berikan aplaus boleh Masya Allah. Atau juga Tania bakal menceritakan kepada teman-teman apa sih itu pantun Betawi, apa sih itu lenong, dan gak cuma pantun Betawi dan lenong, karena bisa juga tentang tarian, makanan tradisional, dan yang lain-lain. Oke, terima kasih Tania. Sebelumnya Tania punya pantun nih untuk para dewan juri. Oh pantun again ya. Untuk Pak Agus. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pak Agus ganteng dan dermawan. Masya Allah. Untuk Pak Imron, bentar. Oh ya, bentar. Nonton sinetron sambil makan roti. Pak Imron tampan dan baik hati. Yeah. Untuk Bu Novi, burung gelatik terbang mutar-mutar. Cakep. Bu Novi cantik dan pintar. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.